Halo semuanya, nah di podcast audio kali ini kita akan membahas contoh penerapan ajaran susila dan cara mengendalikan ajaran Trimala dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja saya sudah bersama seorang narasumber yang akan kita wawancarai sesuai dengan materi. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Egi Pratama, usia saya 22 tahun dan asal saya dari Denpasar. Nah, bagaimana kabarnya Gi? Sehat? Astungkara sehat. Oke Gi, kita langsung saja ya. Egi pernah mendengar susila tidak? Tentu saja kata susila sudah tidak asing lagi bagi saya ya. Karena susila adalah salah satu dari kerangka dasar agama Hindu, di mana susila merupakan perilaku atau tindakan yang baik. Menurut Egi sendiri, apa saja contoh penerapan susila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan? Yang pertama itu ada ahimsa atau tidak berbuat jahat ya. Tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk hidup lainnya, baik secara fisik, verbal maupun mental. Mungkin bisa diterapkan dengan menghormati kehidupan semua makhluk dan berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua itu ada satya, itu kebenaran, berbicara dengan jujur, tidak menipu dan tidak menyebarkan fitnah. Yang ketiga ada asteya atau tidak mencuri, tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Yang keempat ada brahmacharya atau pengendalian diri, mengatur dan mengendalikan keinginan duniawi, terutama dalam hal-hal seperti makan, tidur, dan keinginan duniawi lainnya. Yang kelima ada aparigraha, tidak kikir, menghindari keserakahan dan keinginan berlebihan akan materi. Ini bisa diterapkan dengan belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang keenam daya atau kepedulian, membantu sesama tanpa pamrih dengan kasih sayang. Ini ada yang ketujuh, sentosa atau kepuasan hati, menerima diri sendiri dan situasi yang ada dengan rasa syukur. Wah, ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menerapkan ajaran susila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau Egi sendiri kira-kira sudah menerapkan atau belum? Saya kira sudah sedikit-sedikit ya, karena pribadi saya lagi belajar atau usaha untuk mengendalikan semua itu supaya bisa menerapkan ajaran susila. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke Trimala. Jadi Trimala itu kan 3 bentuk perilaku yang bertentangan dengan Trikaya Parisuddha. Misalnya perbuatan yang hina atau kotor itu kasmala, kemudian perkataan atau pembicaraan yang dusta dan kotor yaitu mada, dan pikiran perasaan yang curang atau angkuh disebut moha. Nah, saya ingin tahu kira-kira sikap apa saja yang bisa dilakukan untuk mengendalikan ajaran Trimala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu ada banyak cara juga, misalnya yang pertama meditasi. Yang kedua, refleksi diri dengan menerapkan sikap disiplin pribadi dan mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya hampir sama dan bisa dikatakan bahwa susila merupakan salah satu jalan atau cara untuk mengendalikan ajaran Trimala, karena Trimala itu sendiri kan perbuatan, perkataan, dan perasaan yang kotor atau curang. Jadi susila berkaitan dengan ajaran Trimala. Untuk mengendalikan ajaran Trimala, kita bisa bicara jujur dan tidak serakah, membantu sesama dengan ikhlas, dan masih banyak lainnya. Wah, jadi ternyata susila sangat berkaitan erat ya dengan Trimala, karena susila sendiri merupakan salah satu cara untuk mengendalikan ajaran Trimala yang tadi dikatakan oleh Egi. Benar sekali. Nah, baik, terima kasih Egi atas waktunya dalam podcast audio kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya.
Baik, terima kasih kembali juga Dwi sudah menjadikan saya narasumber dalam pembahasan contoh penerapan ajaran susila dan cara mengendalikan ajaran Trimala dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, jadi itu tadi podcast kita mengenai contoh penerapan ajaran susila dan cara mengendalikan ajaran susila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja seperti yang dikatakan Egi tadi bahwa ajaran susila sangat berkaitan erat dengan ajaran Trimala karena ajaran susila merupakan salah satu cara untuk mengendalikan Trimala. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.